Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya membaca sejarah dua orang manusia di bumi ini. Dua-duanya berkebangsaan Perancis. Yang satu namanya adalah Masoch, nulisnya M-A-S-O-C-H, Masoch. Akan dimaafkan oleh orang Perancis kalau saya menyebutnya tidak seperti yang mereka lafalkan. Yang kedua De Sade, jadi De Sade. Ternyata dua orang ini telah menjadi sebuah simbol. Kalau sekarang di dunia psikologi itu ada yang namanya masochis. Jadi masochis itu adalah orang-orang yang suka menindas dirinya sendiri. Ada juga namanya sadism, sadis. Nah itu dari De Sade tadi, yaitu orang-orang yang suka menindas orang lain. Jadi yang suka menindas dirinya sendiri sering disebut masochis. Yang suka menindas orang lain disebut sadism, sadis. Ternyata sejarah kedua orang ini luar biasa. Jadi De Sade ini seorang bangsawan yang uangnya tidak berseri, yang kekayaannya luar biasa, dan kesenangan dia itu adalah wanita. Saya menyebut wanita ya, bukan perempuan. Karena wanita dan perempuan itu beda. Wanita itu bukan asli bahasa Indonesia. Itu dari kata vanic, itu bahasa Itali sebetulnya. Jadi vanic itu sesuatu yang menggiurkan. Kalau perempuan itu asli bahasa kita, bahasa Nusantara. Dari empu yang dipertuan, maka disebut perempuan. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu yang sebelah kanan saya ini, jangan mau disebut wanita, tapi maunya harusnya disebut perempuan. Kan itu asli bahasa Nusantara. Apalagi dipanggil cewek, nggak jelas tuh bahasa. Anak-anak kita kan sudah rusak bahasanya. Bahkan di suatu saat di sebuah forum ilmiah, saya mengkritisi seseorang yang sedang berbicara menyampaikan hasil suatu riset, tetapi dia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan saya kritisi saat itu, dan alhamdulillah saya dibenci oleh banyak orang. Cuma karena saya menyampaikan kritik, mohon digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Karena sekarang di dunia pendidikan pun, makanya saya nggak mau datang ke sekolah menilai guru yang sedang praktek mengajar. Karena kalau saya datang ke sekolah itu pasti nggak lulus. Daripada semua nggak lulus kan lebih bagus saya nggak usah datang ke sekolah. Karena dari sejak awal bicara di depan murid itu bicaranya sendiri sudah tidak jelas. Diomongin, diomongin kan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada itu adalah dibicarakan. Ibu hari ini mau ngomongin, udah jelas nggak lulus kalau di saya. Jadi belum ke konten itu, baru di permukaan. Karena kita ini sudah sangat terbiasa berbicara itu ya tidak jelas, tapi ingin orang lain memahami kita. Gitu. Itu ego namanya itu. Jadi kembali lagi kepada cerita The Sade tadi, dia sangat menyukai wanita. Jadi tidak ada ya PTS, yang ada tuh WTS. Tidak ada perempuan tunasusila, yang ada adalah wanita tunasusila. Saya kira ada alasan itu. Karena perempuan tidak mungkin tunasusila. Empuknya yang dipertuan kok. Gitu. Nah dia itu baru bisa, mohon maaf ini, baru bisa melakukan hubungan dengan pasangannya kalau pasangannya itu menderita, menjerit-jerit kesakitan. Oleh karena itu maka di kamarnya itu banyak sekali disediakan peralatan-peralatan untuk menyakiti pasangannya. Ya karena sadis pada orang lain, makanya The Sade ini dijadikan simbol untuk manusia yang sering menindas orang lain. Nah kira-kira ceritanya sama dengan masochis. Cuman kalau masochis itu adalah orang yang suka menindas dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita suka menindas diri kita sendiri? Pasti kalau belum dijelaskan, awas, bukan dijelasin. Kalau belum dijelaskan, itu pasti belum ada yang merespon pertanyaan saya ini. Apalagi kalau ditanya, ada nggak yang suka menindas orang lain? Kalau belum dijelaskan, biasanya belum ada jawaban. Jadi sebelum masuk ke sini, tadi ada anak tuh, ya, Devin namanya. Kata ibunya, ayah, ini Devin nggak mau sekolah. Jadi saya peluk anak ini tadi, udah nggak usah sekolah. Senang sekali. Tuh kan, kata ayah juga nggak usah sekolah. Anak nggak mau sekolah, dipaksa harus sekolah. Karena orang tua berpikir sekolah lebih baik dari tidak sekolah. Karena orang tuanya sudah punya paradigma di otaknya yang keliru. Seakan-akan sekolah itu segalanya. Sehingga ketika anak ini dipaksa harus sekolah, padahal tidak mau sekolah, itu sudah menindas anak. Ini sadisme. Ini perilakunya sama dengan The Sade dalam versi yang berbeda itu. Saya ahli pendidikan, kok saya bisa mengatakan begitu pada anak ini? Saya peluk, udah nggak usah sekolah. Seneng. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan. Itulah kenapa kurikulum baru sekarang dibuat menjadi kurikulum merdeka. Karena tidak boleh lagi ada penindasan di dunia pendidikan. Apalagi ada hukuman bagi anak. Gak boleh lagi. Hukuman itu kegelapan. Kalau kegelapan
dilawan dengan kegelapan, anak melakukan sesuatu yang disebut salah oleh guru, itu sudah kegelapan. Guru menghukum anak, ngasih kegelapan baru, nggak cocok dengan definisi guru. Sedangkan guru, gunya sendiri itu kan artinya kegelapan, ru itu artinya cahaya. Jadi guru itu dari bahasa Sanskerta, gu itu darkness, sedangkan ru itu light, cahaya. Jadi guru itu orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Karena tidak bisa kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan tidak bisa diusir, tidak bisa diusir. Ruang ini gelap, mau diusir nggak bisa. Hadirkan saja cahaya, sekejap ruangan ini akan berubah dari gelap menjadi terang. Tetapi tentu saja dalam proses, ketika anak dibilang, sudah, kalau nggak mau sekolah, nggak usah sekolah, harus ada upaya untuk menjelaskan pentingnya sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan kepada dia atau membuktikan kepada dia bahwa sekolah itu penting. Jadi tidak cukup sampai di situ. Atau setidak-tidaknya mencari alasan kenapa dia tidak mau sekolah. Nah, kadang-kadang orang tua karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan, lalu memaksa anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Terkadang anak-anak tidak pernah diselidiki dia punya alasan apa sehingga tidak mau sekolah. Maaf ya, sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Sholat. Ya anak-anak nggak mau sholat. Kalian juga seusia anak itu dulu nggak sholat. Ya sekarang aja kalian sholat karena sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati. Kan motivasi sholatnya juga karena pengen surga, takut neraka kan. Bukan karena tertarik dengan sholat, bukan karena ingin sholat, bukan karena sudah berhasil merasakan nikmatnya sholat. Kan sebetulnya itu juga penindasan dalam level yang kecil. Jadi harusnya kita selidiki. Coba anak kita diajak makan di restoran, yang makanannya kesukaan dia. Coba lihat, begitu ditanya, nah nanti kita ke restoran ya. Restoran mana? Oh, restoran yang di situ, yang makanannya banyak kesukaan kamu. Oh, hore. Itu. Kenapa dia bilang hore? Kenapa dia tertarik? Karena dia punya pengalaman makan di restoran itu, dengan makanan yang dia pesan, dia merasakan kenikmatan, enaknya makan di situ. Kan sangat berbeda kalau diajak ke restoran lain yang pernah mengalami, ya dia makan di situ, tetapi makanannya tidak enak. Diajak ke situ paling dulu juga, beda. Kan cara dia berekspresi beda, betul apa tidak? Nah, kenapa dia diajak sholat tidak berekspresi? Karena kita juga tidak pernah berusaha mengajarkan gimana dia supaya tertarik pada sholat. Paling sekedar dijelaskan bahwa sholat itu kewajiban. Padahal wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Kan dua-duanya juga, mohon maaf, itu kan sebetulnya motivasi yang paling rendah. Pernah nggak kita mengajarkan kepada anak bahwa sholat itu adalah kebutuhan? Pernah nggak mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah karena Allah cinta pada kita, maka kita juga cinta kepada Allah, mengembalikan cinta Allah kepada kita? Pernah nggak mengajarkan itu? Nggak pernah. Terminologi yang dibangun selalu aja wajib dilaksanakan dapat surga, tidak dilaksanakan dapat neraka. Itu saja yang terus menerus kita bicarakan, dan itu menjadi paradigma bagi anak. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ada orang yang berkata kepada saya,
Kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya, jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rib, tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami. Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya. Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya. Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya, secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin, dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian kan punya pengalaman, betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri. Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran, yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain harus menjadi dia. Gitu. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik, dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas nak, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Karena apa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar.
Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri. Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu, tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Ini maksud saya. Ya. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu yang ini dipandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar, karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik, mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita seorang tokoh, ini seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi, pernah dengar nggak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya, orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar. Makanya hari ini saya kasih topik, judul kita hari ini adalah ketidaksadaran seperti tidur sambil berjalan. Nah, ini judulnya nggak tahu, pokoknya saya tadi pagi ngetik, keluar judul ini. Makanya banyak yang sering bilang sama saya, kok judulnya katanya aneh-aneh. Loh, kalau cerita anjing gigit manusia bukan berita. Berita itu kalau manusia gigit anjing. Ini soal market. Kalau bikin judul itu harus ada marketnya, harus ada pasarnya. Cuman saya tidak berani terlalu aneh gitu, nanti dipandang aneh. Tapi tetap harus mempertimbangkan market. Karena kalau judulnya tidak menarik, tidak ada yang dengar ceramah saya. Makanya seorang psikolog ditanya, apa berita menurut Anda? Dia bilang, kalau ada yang mengatakan anjing gigit manusia, itu bukan berita. Loh, anjing gigit manusia, kan anjingnya tidak sadar. Wajar kalau gigit yang sadar. Itu bukan berita, tidak menarik. Tapi kalau ada headline sebuah harian menulis seorang ibu menggigit anjing, itu pasti banyak yang membaca, viral itu. Makanya sekarang ini kan banyak sekali yang ingin viral, ingin dipandang baik oleh orang lain. Kadang-kadang dia menindas dirinya sendiri. Seorang ibu berjalan merangkak di lantai dengan jarak yang sangat jauh karena ingin viral.
harus menindas dirinya sendiri. Ini namanya masochis. Itu penindasan yang semacam itu sih menurut saya, ya, ini yang paling berbahaya itu kita menindas diri sendiri atas nama keyakinan kita, atas nama kepercayaan kita, cuman ingin dipandang orang suci dalam tanda kutip. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Puasa bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Sampai suatu saat orang, wih, puasanya nggak berhenti-berhenti. Siang puasa, malam puasa. Malamnya cuma minum air putih, besoknya sakit. Terus buat apa gelar manusia suci yang kamu dapat dari orang itu? Bukan dari Tuhan, dari orang, karena kamu ini dipandang suci oleh orang. Emang Allah nyuruh begitu? Dengan musik haram. Apa tidak boleh kita menyenangkan telinga kita dengan suara bagus gitu? Bukannya di sini ada Allah yang Maha mendengar? Bukannya Allah senang yang indah-indah? Apa tidak boleh gitu? Telinga kita dikasih kesenangan dengan musik yang bagus gitu? Jadi seakan-akan Tuhan itu dikonsepsikan sadis banget. Sampai semua kesenangan dari dunia dirampas oleh Tuhan. Dengar musik gak boleh. Ketawa ngakak dikit gak boleh. Di Bali sekarang ada meditasi tertawa loh. Yang hadir di situ orang-orang yang, mohon maaf, kanker payudara, tumor, kanker otak. Tiap hari hanya tertawa terbahak-bahak, sembuh sakitnya. Murah banget, tertawa aja tiap hari. Makanya namanya meditasi tertawa. Terus mau dibilang haram lagi? Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi diciptakan ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicara ini. Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci, ingin dipandang orang seperti apa, kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayaknya Tuhan tuh seneng banget sama api neraka, karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like. Apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Like attracts like. Jadi kalau yang diciptakan di sini ketidakbahagiaan, yang akan datang dalam hidup ketidakbahagiaan. Kalau kita menciptakan kebahagiaan, yang akan datang kebahagiaan. Dalam buku The Secret, jika kamu punya utang dan kamu selalu berpikir hutang, maka kamu akan banyak hutang. Dia ngasih saran cuma satu kok. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Nanti utangmu lunas, tabunganmu nambah. Cuma diganti saja, utang diganti dengan berkelimpahan. Diganti saja, diinstall kembali di alam bawah sadar. Itu keren. Makanya yang dari kecil selalu dengar dari orang tuanya, nak, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Minta uang jajan, jangan jajan, cari uang tuh susah. Pengen kerupuk, jangan beli kerupuk, cari uang tuh susah. Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Pengen kerupuk saja susah dan penuh perjuangan. Siapa yang menginstalkan program itu ke dalam anak-anak kita? Kita sendiri. Karena kita sering lupa bahwa semua yang kita katakan berulang-ulang itu akan menjadi program di alam bawah sadarnya anak kita. Ini hal-hal yang dasar ini. Hal dasar.
ingin anak sukses, tapi yang dimasukkan di otak mereka itu apa? Keraguan tentang masa depannya. Begitu jalan-jalan ke pasar, anak pegang sepatu, "Bu, sepatunya bagus." "Mahal, Nak." Kata mahal itu sudah mencegah anak itu tidak akan pernah pakai sepatu itu. Kenapa sih tidak ngomongnya, "Nanti kamu juga bisa beli sendiri. Nanti kamu bisa pakai, nanti bisa beli kok." Kenapa tidak diganti dengan kata-kata yang menyenangkan, dari terus-menerus menghujamkan kata-kata yang pesimis, membatasi? Nah, makanya ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur walaupun dia jalan tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur, cuman sambil berjalan, tetap saja dia tidak sadar. Nah, kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang, sibuk dari pagi sampai sore, tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Dia cari uang, menumpuk-numpuk uang, dia tidak sadar buat apa. Ngerti maksud saya? Dulu nggak punya uang susah, karena nggak sadar. Begitu punya uang tambah susah, karena nggak sadar. Kenapa? Waktu nggak punya uang susahnya cuman kekurangan. Tapi setelah punya uang, susahnya kemelekatan, takut hilang yang dia punya. Kan lebih dahsyat lagi. Makanya jarang orang stres, orang yang gak punya uang. Rata-rata orang stres, orang yang banyak uang. Dulu saya gak percaya orang banyak uang bisa stres. Tapi setelah banyak orang yang datang ke tempat saya, ternyata setelah saya hitung pakai statistik, ternyata lebih banyak orang stres banyak uang. Jarang ya orang-orang yang gak punya uang susah tidur. Tukang beca gak punya uang, kalau gak ada yang bisa ditarik, tidur saja di becanya. Luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dari pagi sampai sore, lupa kalau dia harus narik beca. Itu anugerah. Karena apa? Banyak orang yang punya uang, uangnya habis digunakan untuk belanja obat tidur agar dia bisa tidur. Ini masalahnya apa? Masalahnya apa? Nah, ini yang harus kita temukan. Kenapa bisa begitu? Baik ya. Jadi ketidaksadaran itu seperti tidur sambil berjalan. Sampai situ mengerti? Nah, harus ngerti dulu judulnya. Nah, saya mau bicara tentang dosa dan kebajikan. Satu-satunya dosa adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu sendiri adalah dosa sebetulnya. Jadi ketidaksadaran itu bukan sekedar dosa, tapi ketidaksadaran itu sendiri adalah yang memproduk dosa. Nah, nanti kita jelaskan dosa itu apa. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah kebajikan. Bukan sekedar kebajikan, tapi kesadaran itu bisa memproduksi kebajikan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat,
tapi sholatnya malas. Dua suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan wala yazkurunallaha illa qalila, dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali? Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita nggak kenal sama Dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah, baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Nggak ngerti-ngerti sih. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dulu baru nyembah. Kamu nyembah terus, kapan ketemunya? Jangan-jangan yang kau sembah adalah Tuhan ciptaan pikiranmu sendiri. Itu bukan Tuhan yang disembah, tetapi konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Kita sedang menyembah kebohongan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Paham sampai di sini? Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, tetapi sholatnya tiga. Satu, sholatnya itu adalah malas karena nggak bisa merasakan enaknya sholat, nggak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu nggak ingat Allah, walaupun ingat itu cuma sedikit. Qalil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau qalil itu 10. Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Nah, kalau sholat saja tidak sadar, dosa kan? Lalu ada yang tanya sama saya, kalau begitu nggak bagus gak sholat dong? Loh, yang sholat saja masih munafik, apalagi yang nggak sholat? Kan berpikir positifnya begitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau berpikir, tetangga saya umroh tiap bulan, terus pulang umroh ngomongin orangnya luar biasa. Terus gimana menurut kamu? Saya nggak mau umroh. Nah, salah. Umroh saya masih ngomongin orang. Ya apalagi kagak. Ngerti maksud saya? Coba berpikir positif. Wah, kamu ngaji aja rajin, kamu masih nyakitin orang, nyakitin tetangga. Kalau ngomong nyelekit, ngaji aja ngomongnya nyelekit, apalagi gak ngaji. Jadi coba berpikir positif. Yang dibalik-balik kalau berpikir. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Ngerti maksud saya? Makanya di Quran ada perintah, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Pernah dengar kan ayat itu? Sering itu ya. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Cuman selama ini yang disebut dengan mabuk itu adalah orang yang minum khamr. Orang yang mabuk kayak gitu mah boro-boro ingat sholat. Tidak perlu ada ayatnya buat dia. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Artinya mabuk itu artinya tidak sadar. Mabuk itu artinya lupa, seperti orang tidur. Mabuk itu artinya nggak ingat. Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan khamr. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri. Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini?
Kenapa ketika tahiyat begini, bukan begini? Atau begini, biar besar. Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya rukun, sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu, lebih jauh ditanya lagi, pasti nggak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat, satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang semacam itu setelah sholat dia bukan masuk surga, dia malah menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Nah, inilah orang baik yang tidak sadar. Makanya jadilah orang yang sadar, pasti baik. Ini saya kasih tahu, orang yang sadar, kenapa kamu sholat? Dia tahu argumennya, karena sholat itu adalah menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena Allah bersama saya, lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Maka sedekat itu Allah dengan saya, kok saya tidak merasakan kalau saya menyatu dengan dia? Gimana caranya? Gini caranya. Dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya? Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang berhenti kalian jadi orang baik, apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu nggak ada artinya. Jadilah orang sadar, karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi, apapun yang dilakukan dengan kesadaran itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah, karena kalau saya menjamu makan pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring. Setelah dimakan dan disantap, jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya? Saya doakan lagi untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian di
dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya kalau orang habis makan kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah, begitu banyak makanan di depan dia, tidak sadar. Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa. Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar utang budi yang harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu, setelah saya makan saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaan. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air, betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air, seperti apa wajah kita, seperti apa mata kita, seperti apa telinga kita, seperti apa mulut kita. Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut, tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi, tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya, keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana. Lihat orang di angkasa sana, mau minum kopi aja susah, kopinya terbang terus, gelasnya nggak bisa diam. Kita gelas diam, airnya diam. Saya bisa duduk di sini. Kenapa? Karena saya punya massa, bumi punya massa, massa dengan massa tarik menarik dalam hukum gravitasi Newton. Gaya sama dengan
konstanta gravitasi dikalikan massa 1 kalikan massa 2 diberikan jarak antara benda 1 dan benda 2 dikuadratkan. Itu hukum gravitasi. Siapa yang menemukan? Newton. Hukum apa itu? Hukum Allah, bukan hukum Newton. Newton hanya menemukan hukum itu. Nama hukumnya hukum Allah, disebutnya sunnatullah. Anda yakin dengan gravitasi, Anda tidak yakin dengan gravitasi, hukum tetap bekerja. Buktinya apa? Lihat sekarang. Saya ditarik oleh bumi, makanya saya tertarik oleh bumi. Saya kemudian menekan kursi. Ketika saya menekan kursi, ada gaya aksi dari saya pada kursi, ada gaya reaksi dari kursi. Sehingga apa? Gaya aksi dan gaya reaksi memenuhi hukum Newton yang ketiga. Resultannya jadi sama 0. Saya jadi diam. Disitulah perlunya pengetahuan. Itu akan mengantarkan kita kepada kesadaran. Coba, ketika kita minum, enak aja. Karena otak kita dengan saraf-saraf yang ada di leher kita sinkron. Otak pengen minum, saraf yang ada di leher kita bisa membantu menelan air itu. Sahabat kita tempo hari yang meninggal, penyakitnya apa? Gak sinkron antara otak dengan saraf-saraf yang ada di leher. Apa yang terjadi? Sini pengen minum, tetapi saraf-saraf di sini tidak bekerja. Air dimasukkan tidak bisa ditelan, keluar lagi. Karena tidak masuk air, ya meninggal. Karena setiap hari kalian bisa menelan air dengan mudah sampai nggak sadar bahwa sebetulnya kalian bisa menelan air itu karena sistem kelistrikan di tubuh kita masih normal. Sadar nggak? Ketika kita punya gigi, semua rasa makanan enak. Saya nggak bisa cerita karena belum pernah nggak punya gigi. Tapi menurut teori katanya kalau nggak ada gigi apapun nggak enak. Ada orang kemarin tamu datang ke Jelekong, saya kasih jagung. Pak, mangga raos ya jagung kenging panen ti dia. Diam aja. Nah, ditawaran teh cicing wae. Mangga Pak, jagung mumpung haneut keneh raos. Udah saya kasih contoh, saya yang makan. Mangga Pak, cicing keneh wae. Terakhir baru ngomong, punten katanya. Abdi mah teu gaduh waos. Oh. Tuh. Akhirnya saya tanya, berapa umur? Umurnya itu di bawah saya. Giginya sudah hilang semua. Karena ada masalah dengan cinta kasih pada dirinya. Jadi saya dari situ dapat pengalaman. Kalau nggak ada gigi kan boro-boro ngerasakan jagung. Ngunyahnya saja nggak bisa. Betul nggak? Padahal rasa makanan itu, surganya makanan itu baru keluar kan kalau dikunyah. Makanya jangan buru-buru kalau ngunyah. Kunyah aja. Tenang. Sudah lembut baru biar kata lambung, terima kasih mulut, kerjaanku tidak terlalu berat nih. Gitu kata lambung. Karena semua sudah siap kami lumatkan, karena sudah selesai di atas. Ini baru aja masuk. Ya kata lambung, sorry kata lambung. Ya udah, lambungnya sakit, namanya mah, tambah lagi stres. Tuh. Jadi kita menyiksa, itu penindasan itu. Itu penindasan, itu masohis, itu menindas diri sendiri. Kalau diurut ya, dari pagi sampai sore, berapa kali kalian menindas diri sendiri? Banyak banget. Betul nggak? Belum lagi melakukan pekerjaan karena kewajiban, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan karena tugas, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan sebetulnya dia tidak senang di pekerjaan itu, cuma harus bekerja. Ada kata harus bekerja, harus cari uang, harus cari nafkah. Damung sebetulnya mah, cuman karena harus dia menindas. Makanya temukan apa yang kalian senang dalam hidup. Temukan jeniusnya kalian di mana. Karena setiap manusia itu jenius. Jenius loh di bidangnya.
Jadi yang jenius bukan hanya Einstein. Einstein jenius di bidang fisika, yes, tidak diragukan lagi. Tapi semua manusia datang ke bumi jenius di bidangnya. Saya jenius di bidang saya. Karena tidak ada yang tidak jenius kok. Tidak ada yang tidak jenius. Ikan tuh jenius di bidang renang. Iya, borojol langsung renang. Tidak perlu guru renang buat ikan. Jenius dari kecil. Monyet itu baru borojol langsung manjat. Jenius di bidang manjat. Apa yang tidak jenius? Semua jenius kok. Apalagi manusia. Cuman selama ini kita kadang-kadang tidak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita ini jenius di bidangnya. Makanya jangan pengen sama. Kalian jadi idiot karena tiap hari jadi orang lain. Iya. Teman masuk jurusan matematika, kalian gak suka matematika, masuk jurusan matematika jadi idiot. Bidangmu bukan itu, bidangmu itu ini nih, bikin bumbu. Gak usah pakai aljabar, Pitagoras, pusing. Ada orang yang jenius, memang jeniusnya itu cuman bikin bumbu aja, nggak usah yang lain-lain. Udah, kamu jenius di situ. Bisa bikin catering, bisa jadi pengusaha. Jeniusnya di situ kok. Karena begitu kamu ingin jadi orang lain, ya kamu jadi idiot. Masuk jurusan fisika, mencret. Makanya kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Dibuat semuanya merdeka. Silahkan kalian mau belajar apa. Munculkan potensi dirimu, bakatmu. Karena setiap manusia itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Paham sampai sini? Yuk. Mungkin gak orang sadar membunuh? Mungkin? Kalau orang baik membunuh mungkin. Karena orang baik belum tentu sadar. Apalagi baiknya cuma apa kata orang. Hati-hati nih. Banyak orang yang kelihatannya baik sebetulnya cuma karena banyak aturan yang membuat dia seakan-akan kelihatan baik. Di belakangnya ketika aturan itu agak sedikit saja kendur, mungkin saja dia bukan jadi seperti yang dinilai oleh banyak orang. Ngerti maksud saya? Atau perlu saya jelaskan? Mohon maaf. Ada satu bangsa, nggak usah saya sebut namanya. Di sana itu dia itu teratur sekali hidupnya, karena di sana ada aturan yang mengikat dia. Begitu dia pindah ke tempat lain yang aturannya tidak seketat di negaranya, ternyata perilakunya kelihatan.